Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, ini adalah episode pertama untuk malam Jumatan membangun keilmuan, yaitu kita membahas skripsi. Bagaimana skripsi bisa kita kerjakan secara kolektif, kita belajar bareng-bareng. Tujuannya adalah kita semuanya bisa lulus bersama-sama. Begitu ya, bisa bersedia? Halo, bersedia lulus cepat bersama-sama? Iya. Pak. Andita, Krisna, Vida? Bersedia, Pak. Jadi kawan-kawan, kita akan mengupas bagaimana struktur skripsi dan nanti teman-teman bisa mengupas bersama-sama dan membandingkan dengan miliknya. Vida, minta tolong kameranya dinyalakan ya. Pertama yang perlu kita sampaikan sebelum kita kupas skripsi ini, yaitu skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang dikerjakan. Jadi kita mencari judul sampai 4 tahun, kalau kita tidak pernah action, maka yaitu tidak bagus atau jelek. Skripsi yang dikerjakan. Tentunya tahapannya mulai semester 1 kemarin, kita sudah mempunyai teori, bekal banyak, dan selanjutnya menyesuaikan dengan minat studi kawan-kawan. Selanjutnya pada semester 5 kemarin sudah mengarah diarahkan kepada yang lebih mendekati terkait dengan kesukaan teman-teman. Dan nanti pada semester 7 ini, kita masuk semester 7 ini, nanti ada seminar pembangunan di sela-sela teman-teman magang. Ini semua magang sudah selesai belum? Vida sudah selesai magang? Vida sudah selesai magangnya? Belum Pak, belum magang. Oh belum magang, oke nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ningrum sudah selesai magangnya? Udah Pak dari Mei. Oke. Krisna? Belum, Pak. Oh belum. Belum selesai atau belum mulai? Belum mulai, Pak. Masih penuh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Horidos? Sudah Pak. Sudah selesai. Andita? Udah Pak. Oke. Jadi beragam, ada yang sudah, ada yang masih proses, ada yang belum mulai. Tetapi yang penting adalah mindset yang perlu kita tanamkan adalah skripsi yang benar adalah skripsi yang dikerjakan. Meskipun hari ini belum magang, teman-teman kan sudah punya gambaran kemarin. Jadi magang itu digunakan untuk bagaimana mempermudah mengerjakan skripsi, support data. Yang utama itu, magang itu. Jadi ketika kita selama 1 bulan sekitar itu, kita mencari data terkait dengan skripsi kita di tempat magang kita. Tetapi kalau teman-teman magangnya tidak sesuai, nanti tambahan atau ekstra untuk mencari data lagi. Padahal seharusnya pada waktu magang, teman-teman sudah bisa mendapatkan data secara sempurna. Itu yang kedua adalah mengubah mindset. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus sadar, semester 7 itu adalah semester yang paling membahayakan untuk kita bersama. Yang sebagian teman-teman itu, kalau sudah selesai magang, seminar pembangunan kuliahnya tidak seperti pada waktu semester 1-6, akhirnya yang terjadi sudah semester 10 belum seminar proposal. Itu yang paling banyak. Mengapa itu terjadi? Karena
pikiran teman-teman, Alfian Arya kameranya boleh dinyalakan ya. Mengapa begitu? Karena timetable atau memanage waktu teman-teman atau membuat jadwal itu tidak bisa karena semester 1 sampai semester 6 terbiasa dengan dibuat paket SKS pertama, kedua terjadwal kuliahnya. Semester 7 sudah relatif jarang, mungkin hanya seminar pembangunan atau 1-2 mata kuliah. Sehingga rata-rata tahu-tahu sudah semester 10 dan belum seminar proposal sudah didahului adik kelas. Saya mempunyai pengalaman pada angkatan 2017 kemarin, itu teman-teman sinergi seperti ini bersama-sama dan kemudian berkomitmen untuk melaksanakan seminar proposal pada waktu seminar 7. Akhirnya yang seminar proposal pada semester 7 itu sekarang rata-rata sudah yudisium atau sudah wisuda. Tetapi mereka yang belum sempro pada waktu seminar 7 sampai hari ini juga belum seminar proposal, apalagi sudah tergoda dengan pekerjaan. Jadi sebagian teman-teman memutuskan semester 7 itu karena kegiatan di kampus tidak banyak, maka mencari kerja untuk mungkin mengisi waktu, atau mungkin lebih serius lagi bekerja serius. Padahal sebetulnya skripsi itu membutuhkan waktu perhatian. Kalau teman-teman tidak diperhatikan maka tidak akan sayang. Skripsi kalau tidak diperhatikan maka juga tidak akan sayang terhadap teman-teman. Begitu ya. Jadi kalau ingin skripsi sayang terhadap teman-teman harus diperhatikan waktunya. Maksudnya harus diberi perhatian. Untuk itu kita sekarang akan mengupas 1 maksimal 2 skripsi dan nanti akan menjadi pedoman bagi teman-teman untuk bagaimana menulis skripsi dan segera selesai mulai dari judul dan selanjutnya. Silahkan pertama kita beri kesempatan kepada Ningrum untuk menampilkan apa yang sudah direvisi oleh teman-temannya. Yang udah direvisi belum dikasih ke saya, Pak. Oh, nggak apa-apa kalau begitu, ya apa yang sudah ada saja kalau begitu. Nanti kita beri catatan. Mas Yusril Marom sama Mas Alfian Arya minta tolong kameranya dibuka ya. Kita belajar bareng-bareng. Tanda kalian itu serius, kameranya dibuka. Kalau tidak dibuka, biasanya sambil tidur atau sambil jalan. Nah, itu biasanya malah tidak masuk. Silakan nih, Guru. Nggak bisa saya share screen. Karena? Ini, host disable participant sharing. Oke, sorry. Dirimu harus dijadikan co-host. Ningrum harus menjadi co-host untuk bisa... Oke, silakan. Sekarang sudah bisa, silakan. Ini nanti juga Horidotus saya jadikan co-host supaya bisa. Oke. Silakan. Ini, Pak. Oke, silakan. Apa, Pak? Gimana? Silahkan, kita pelototi bareng-bareng kalau begitu. Ini proposal Ningrum. Oke, proposal skripsi Ningrum. Pertama tentang judul rasionalitas etnis Tionghoa dalam pemilihan daerah Surabaya tahun 2020, studi pada PT Surabaya. Pertama adalah yang perlu saya tanyakan. Nanti mungkin teman-teman juga mengeroyok ya. Apakah di PT itu ada sebuah fenomena yang menarik sehingga Ningrum menulis ini? Kenapa milih di PT? Mengapa memilih PT ya? Karena itu dia etnis Tionghoa juga isinya. Terus yang tapi saya tuh punya celah untuk nanya-nanya ke orang tersebut gitu loh, Pak. Jadi daripada ini kan lagi pandemi juga, maksudnya daripada saya ke etnis Chinese
yang harus saya cari lebih susah lagi gitu Pak. Nih takut. Saya takut ditanya gini. Gitu. Jadi Ningrum dan semuanya ya, oke langsung saya sampaikan aja. Skripsi yang benar itu adalah skripsi pertama yang bisa dilakukan penelitian. Oh gitu. Nah, apakah sebetulnya ini yang kedua sih? Yang pertama itu seharusnya adalah mengapa alasan kemudian memilih ini dalam artian fenomena apa yang menarik. Saya sebagai dosen melihat ini menarik karena ngomong rasionalitas etnis Tionghoa dalam Pilkada Surabaya menurut saya menarik. Mengapa? Karena di Surabaya etnis Tionghoa relatif mempunyai peran besar di dalam dunia taruhlah perekonomian ataupun lain-lainnya. Meskipun secara kuantitatif dia tidak mayoritas, tetapi dia mempunyai kepentingan, mempunyai kepala daerah yang bisa memfasilitasi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhannya, terkait dengan mengembangkan dunia bisnisnya. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa dikerjakan? Nah, kalau itu yang bisa menjawab adalah Ningrum. Apakah Ningrum bisa masuk ke PT untuk mengerjakan ini? Bisa Pak. Karena Ningrum kan bukan orang Surabaya. Caranya bagaimana? Ini temennya bapak saya ini anggota PT di Surabaya. Oke. Jawabnya gitu gak? Tapi takut. Kalau jawabnya gitu, itu nanti mengarah kepada penelitian ini nanti tidak objektif. Oh gitu ya? Tapi subjektif. Jadi kalau seperti itu nanti pada waktu ujian proposal pasti akan ditanyakan. Ini kan kita belajar bareng-bareng kan, sekali-kali kita belajar bareng-bareng. Iya, tapi Ningrum tuh kan tempat cari-cari jurnal tentang PT, tapi lebih ke agamaannya gitu loh Pak yang dibahas. Jadi kalau tentang politiknya masih jarang. Nah, itu merupakan daya tarik kamu menulis. Oh gitu? Iya. Selama ini PT itu bergerak dalam dunia pengembangan keagamaan. Iya. Tidak politik. Terus tuh di sini tuh ada yang anak muda sama yang tua-tua gitu loh Pak. Dan mereka tuh selalu punya dua nama, satu nama Chinese-nya sama satu tuh nama Indonesianya gitu loh Pak. Dan nggak semuanya itu murni dari Islam dari lahir gitu, ada yang mualaf juga gitu. Tetapi sekali lagi, apakah PT mempunyai keterlibatan dalam pilkada kemarin? Maksudnya sekali lagi, fenomenanya apa yang menarik itu? Kalau Ningrum tadi ini seperti ujian proposal ya, sempro ya kelihatannya. Ini dong Pak, sebenarnya kan ini kan kalau misalkan di organisasi ini kan dia nggak pengen bahas politik kayak gitu. Tapi menurut Ningrum, pasti di antara mereka itu ada yang cenderung mikirin politik juga. Dan belum tanya-tanya lebih dalam lagi sih mereka tuh pekerjaannya apa gitu. Jadi saya takut yang uji saya nonton YouTube Bapak dulu ini mah. Nggak apa-apa nonton atau tidak nggak penting karena kita belajar bareng-bareng. Jadi gini Ningrum, yang sekali lagi saya sebagai orang yang sering meneliti tentang politik atau sosiologi politik, ini menarik. Tetapi harus ada sekali lagi fenomenanya yang selanjutnya PT memang terlibat betul dalam proses Pilkada Surabaya kemarin. Nah itu belum tahu Pak, soalnya saya baru ketemu itu sekali. Terus kan karena dia bilang ini kan PPKM, dia tuh manggil saya Ning ya gitu. Ini kan PPKM jadi agak susah kita ketemunya, jadi via WhatsApp aja gitu. Coba Ningrum WhatsApp atau Zoom seperti ini. Saya pada penelitian ini saya sering pakai Zoom. Jadi atau Google Meet.
dengan para informan saya. Jadi kalau Ningrum ketemu lihat YouTube saya kan rata-rata kalau saya mengundang beliau kan jarang ketemu langsung. Biasanya kan pakai Zoom. Nah itu. Oke ya, intinya bahwa terkait dengan ini menarik, tetapi perlu ada mencari fenomena mengapa menulis ini tadi. Maksudnya apakah PT terlibat atau tidak. Seandainya terlibat atau tidak, kemungkinan ini nanti Ningrum meskipun mungkin ada orang di dalam, masuknya agak sulit karena dia bukan organisasi politik. Nah iya sih, soalnya kan pas saya awal datang dia tuh langsung nanya itu emang skripsinya bahas apa, bahas politik, terus dia tuh langsung dekat, tapi di sini tuh nggak ada politik kayak gitu Pak, dia bilang gitu, cuman kan saya nggak terlalu percaya ya. Makanya itu nanti selanjutnya akan terkuak dalam proses penggalian atau wawancara mendalam. Ya bukannya kalau kampanye kayak gitu nggak boleh tentang apa sih? Maksudnya kayak di masjid kayak gitu kan nggak boleh kan ya? Ini kan tapi kan dia kan tempatnya di Masjid Cengho kan ya Pak ya? Titi ini. Jadi kalau waktu kampanye itu tidak boleh di masjid, di gereja, di sekolah, itu nggak boleh. Cuman tuh aku kayak meyakini pasti kan mereka kan ada yang sepuh, ada yang enggak, pasti kan suka ngamatin politik, pasti kan ada cenderung ke salah satu pasangan kayak gitu, atau mungkin dia tuh kayak ngajak teman-temannya untuk milih ini kayak gitu Pak. Tolong teman-teman kalau ada yang mau berkomentar silakan mengkritisi ini. Ada yang teman-teman mau komentar? Andita atau Krishna atau Faridatus atau Afida atau Alfian atau Yusril? Silahkan. Pak, emang kalau misalkan Titi nggak terlibat dalam politik nggak bisa diteliti tak? Tapi boleh, sekali lagi tapi boleh. Kan mereka tuh kan punya hak pilih. Syaratnya itu adalah ada sebuah fenomena yang sang peneliti kemudian melihat itu menarik untuk diteliti. Seperti seorang peneliti menulis NU ataupun Muhammadiyah, dia bukan organisasi politik, tetapi sedikit banyak secara tidak langsung juga terlibat, sehingga banyak penelitian tentang NU dan Muhammadiyah di dalam proses politik, meskipun juga bukan politik praktis yang ditampilkan. Itu tadi milik Ningrum, sekarang milik teman-teman semuanya. Sekali lagi kita pastikan bahwa semuanya juga mempunyai fenomena yang menarik untuk diteliti. Mulai dari tadi yang masuk kedua, Krishna, silakan Krishna. Ya Pak, benar Pak. Tadi jadiin host dulu dong ya Pak ya? Share screen atau cukup begitu? Atau cukup ngomong enaknya? Pak, ngomong aja lah Pak. Yes, ngomong aja nggak apa-apa, wis. Bentar Pak, saya lupa judul saya Pak. Aduh. Kalau lupa judul, alamat, tidak selesai skripsinya ini. Jadi pada kesempatan ini nanti semuanya judul selesai lah. Selanjutnya nanti akan kita fokuskan pada 1-2 gitu aja. Kalau Krishna agak lupa, kita sudah ingat Krishna? Sudah Pak. Oke, silakan. Judulnya Konstruksi Sosial Masyarakat Surabaya tentang Penghayat Kepercayaan Pak. Apa fenomenanya? Fenomenanya ini sih Pak, berlatar belakang dari masih adanya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan Pak. Fenomenanya itu contohnya itu mengurus KTP Pak. Mengurus KTP penghayat kepercayaan dengan orang yang dalam tanda kutip beragama itu relatif lebih lama gitu Pak prosesnya. Menunggunya itu lebih lama. Lalu yang kedua, masih adanya stigma di masyarakat bahwa penghayat kepercayaan itu dianggap aliran sesat,
masyarakat, lalu animisme, dinamisme. Terus yang ketiga itu dari penghayat kepercayaan sendiri itu kan kalau di Surabaya itu kan bisa dibilang masyarakat modern ya Pak, masyarakat kota. Tetapi masih ada saja orang-orang yang masih menjadi bahan kepercayaan gitu loh Pak. Kan seharusnya kalau penghayat kepercayaan itu memang distigmakan sebagai aliran sesat kan masyarakat itu sepertinya seharusnya kan kayak menjauhi gitu loh Pak. Tapi ini masih ada saja yang tetap mempertahankan, dan bahkan di Surabaya ini termasuk salah satu kota yang penghayat kepercayaannya itu warganya itu paling banyak secara komunitas juga anggota. Seperti itu Pak. Krishna, apa yang Krishna sampaikan itu adalah secara umum. Minta tolong Adinda, Alfian Arya untuk menyalakan kamera ya, karena kita supaya lebih serius dalam proses ngaji bareng malam Jumat ini, ngaji skripsi bareng malam Jumat. Krishna, itu yang disampaikan adalah sangat umum. Tetapi, taruhlah seandainya saya penguji, bertanya, mungkinkah itu terjadi di Surabaya? Yang mana Surabaya itu dalam hal memfasilitasi itu lebih mudah. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Krishna itu sudah banyak. Kalau pengen melihat kakak kelasmu di 2017, Mbak siapa itu yang asli Surabaya itu juga menulis itu. Tetapi kalau Mbak siapa yang Ponorogo, Andita siapa Ponorogo? Andita yang Ulung? Mbak Ike. Mbak Ike. Mbak Ike yaitu yang menulis. Iya, sorry Mbak Ike. Ya, betul. Mbak Ike juga aliran kepercayaan. Tetapi temanya adalah aliran kepercayaan di sana adalah dilibatkan dalam membangun desa. Nah, Krishna yang disampaikan itu adalah tema masih umum yang mungkin didapatkan di berbagai media, tetapi belum tentu itu adalah fenomena yang real di lapangan. Apakah Krishna di Surabaya masih menemukan seperti itu? Fakta. Kalau fakta sih belum di Surabaya sih Pak, masih nyarinya di ini Pak, di desa yang dekat gitu Pak, di Sidoarjo. Jadi dalam hal seperti ini Krishna, kalau di Sidoarjo taruhlah ada, boleh itu diangkat. Tetapi kalau hanya berdasarkan dari pendapat, jangan sampai. Karena Krishna pasti akan buntu di tengah jalan. Ya. Serius itu terjadi di Sidoarjo? Iya Pak. Kalau nanya masyarakat itu kalau tanya tahu tentang penghayat kepercayaan atau enggak gitu, biasanya mereka jawabnya yang percaya tahayul gitu Pak. Enggak, maksudnya ini yang kamu soroti apanya sih? Kamu soroti tentang bagaimana mengurus berbagai kebutuhan sebagai warga negara kemudian dipersulit, atau apa? Ini sih Pak, stigmatisasinya sih Pak, kayak pandangan masyarakat terhadap penghayat kepercayaannya ini Pak. Itu kalau itu sudah ada, maksudnya skripsi sudah muncul. Nah sekarang adalah apa yang berbeda dengan skripsi yang kemarin? Waduh, apa ya Pak? Dan karena Krishna sudah ada yang menulis skripsi tentang itu. Ya Pak. Oke, nanti Krishna dilanjutkan sambil memikir apa yang sebetulnya mau dicari. Sekali lagi, kalau menulis seperti itu pasti nanti akan ada masalah dalam proses seminar proposal. Ya Pak. Oke. Selanjutnya kita bergeser ke Khoridatus Sa'adah. Alfian Arya, Adinda, minta tolong kamera nyala ya. Kita serius aja.
Iya Pak. Ya, Khoridatus silakan. Kemarin peran pemerintah dan tokoh agama dalam menggeser stigmatisasi Desa Tenggulun sebagai kampung teroris. Waduh, kok suaramu kok kurang jelas ya? Halo, Ya, judul saya begini Pak. Peran pemerintah dan tokoh agama dalam menggeser stigmatisasi Desa Tenggulun sebagai kampung teroris. oh bagus itu. Tetapi memang ada usaha itu. Dari sejauh yang saya tahu dan beberapa literatur di jurnal itu Pak, termasuk salah satunya mendirikan komunitas untuk meredam dampak dari kampung teroris itu, kalau nggak salah namanya itu lingkar perdamaian, komunitas lingkar perdamaian yang didirikan di Desa Tenggulun. Kapan itu? Apa itu berdirinya Pak? Hmm. Sudah cukup lama sih Pak. Kalau Sudah ditulis di jurnal. Sudah. Nah, sekarang sekali lagi seperti milik Krishna, dirimu harus mendapatkan sesuatu pada 2020 ini. Apa yang menjadi kebaruan? Apa yang menjadi pembeda dengan yang dahulu? Ya. Kalau pembedanya belum ditemukan, masih yang di jurnal itu. Kalau sudah ditulis di jurnal, dirimu tidak bisa. Kecuali sekali lagi ada yang beda. Apalagi dalam suasana pandemi ini ya. Kalau misalkan pemerintah desanya berusaha seperti dahulu, seperti di jurnal, tapi ada sebuah tindakan yang dilakukan di suasana pandemi COVID, lah itu bisa. Bagaimana pemerintah Desa Tenggulun menggeser dalam suasana pandemi COVID. Nah, itu bisa. Karena pandemi COVID ini penuh hoax yang dikit-dikit melawan pemerintah, dikit-dikit, lah itu kemudian pemerintah desa mengarahkan ke sana. Kalau ada. Oh, berarti dibutuhkan semacam kayak penelitian awal gitu ya Pak. Saya mungkin datang ke sana dan menanyakan mungkin ada peran baru yang dilakukan pemerintah dan tokoh agama dalam hal tersebut. Tentunya berangkat dari apa yang ditangkap oleh Khoridatus Sa'adah. Jadi Khoridatus Sa'adah ke sana itu bukan berangkat dari nol, tetapi dari sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan baru bertanya, tetapi semacam pada waktu kunjungan pertama itu semacam bagaimana Pak perkembangannya beginilah gitu. Kalau baru menanya mulai dari nol, nanti kesulitan. Berarti kalau misal saya mendatangi yang komunitas tadi, tingkat perdamaian itu, terus menanyakan mungkin hal-hal apa saja yang dilakukan dalam masa pandemi gitu, bisa ya Pak? Boleh. Sekali lagi dalam suasana pandemi aja, temanya pandemi, Khoridatus. Pasti itu belum ditulis kalau itu. Berarti itu peran pemerintah dan tokoh agama dalam menggeser stigmatisasi tapi difokuskan di masa pandemi ini. Gitu, Pak, ya? Itu pasti belum ditulis kalau itu. Tapi nanti kalau ada tema yang lebih menarik silahkan. Tapi kalau yang pertama tadi itu sudah selesai. Iya Pak Agus, terima kasih. Oke, Khoridatus, terima kasih. Selanjutnya ke Andita. Andita silakan. Andita malah tutup kamera. Ya Pak. Iya silakan. Apa kamu? Kemarin yang disetujui sama Pak Agus itu judulnya tentang dinamika konflik dan peran pemerintah dalam relokasi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo. Terus kenapa ambil judul ini, karena ini kayak salah satu masalah yang sampai saat ini tuh di Ponorogo tuh masih kayak dibicarakan, terus di media-media juga masih banyak diberitakan juga. Terus kalau dari beberapa referensi yang udah saya baca,
kayak jurnal-jurnal itu masih sedikit sih yang meneliti tentang judul ini. Terus yang membedakan juga sama penelitian-penelitian sebelumnya, kalau penelitian sebelumnya itu lebih menyoroti ke persepsi dari para pedagang pasar ini terhadap relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Tapi kalau di judul saya kali ini lebih menyoroti tentang konflik antara pedagang pasar ini dengan pemerintah, yang mana tuh nggak cuma sekali dua kali, mereka tuh kayak terus-terusan demo gitu. Kayak ada indikasi seperti saya baca di beberapa media sebelumnya tuh ada indikasi jual beli lapak pedagang atau kios di pasar tradisional tersebut gitu. Jadi sampai saat bangunan pasar tersebut diresmikan pun masih ada banyak demo-demo atau protes dari para pedagang pasar ini kepada pemerintah. Teman-teman semuanya, ini kalau mendengarkan penjelasan Andita ini ya, itu selanjutnya terjadi perubahan suasana. Pada waktu bimbingan dahulu itu yang dilaksanakan, maksudnya itu yang menarik. Tetapi pada saat ini mereka sudah menempati pasar yang awalnya konflik itu. Sekarang hanya pasar yang di RSUD sore karena para tengkulak itu sukanya di sana, tidak mau di pasar reginya. Nah, sekarang adalah desain Andita meneliti yang dahulu atau yang sekarang? Tapi kemarin pun beberapa hari yang lalu saya datang lagi ke pasar itu, kan sudah banyak juga kan pengunjungnya di pasar yang baru itu. Yang baru, Mereka kayaknya saya dengar-dengar tuh kan sekarang kayak pembagian lokasinya tuh juga kayaknya kurang sesuai. Mereka kayak yang di tempat yang lama itu mereka misalnya pembelinya tuh banyak, terus di tempat yang baru ini karena kayak kiosnya kurang strategis, mungkin seperti itu, jadi kayak pembelinya jadi sepi, terus dan tempatnya pun juga lebih yang sekarang pun karena ini adalah gabungan dari beberapa lokasi pasar gitu, dijadiin satu di pasar yang baru ini, jadinya kiosnya tuh jadi lebih kecil-kecil gitu. Oke, kalau dirimu akan fokus terhadap konflik yang baru, silakan. Intinya harus ada semacam tenggang waktu ketika menelitinya, supaya tidak campur dengan konflik yang lain. Jadi proses konflik tentang pasar itu mulai dari kebakaran dahulu, kemudian ketika tempat penampungan sementara, dalam proses pembangunan, semua konflik, dalam sesudah jadi konflik, begitu juga pemerintah, maksudnya bupati lama dengan bupati baru konflik. Ya, kamu pengen yang salah satu aja, jangan semuanya. Kelihatan yang mana? Kelihatan yang kamu ambil? Kayaknya yang ini sih Pak, masa-masa pergantian dari bupati lama ke bupati baru ini. Oke, nggak apa-apa. Fokus itu aja nggak apa-apa. Itu menarik. Oke, Andita, saya pikir oke. Afida? Mas Yusril, Mas Arya, kameranya. Belum, Pak. Ampun. Masih pusing. Hah? Masih cari-cari. Ya ampun, kamu kok masih nyari-nyari. Yang dulu bagaimana? Kamu kok nyari yang baru sukanya? Yang dahulu dilupakan. Gimana kamu? Iya, maksudnya masih ini, Pak. Masih ada yang belum mau cerita gitu loh, Pak. Sebenarnya
udah ada konflik-konfliknya, cuman orangnya tuh kayaknya takut gitu loh, Pak. Takut buat Itulah cerita. tantangan peneliti. Nah itu, aku sangat bingung Pak. Padahal udah udah minta WA-nya gitu kan. Tapi dia nggak mau, dia takut kalau nanti tak sebar gitu loh Pak. Gini, memang skripsi yang benar adalah skripsi yang bisa selesai. Itu yang wajib. Syaratnya itu. Kalau dirimu tidak mampu untuk masuk ke situ, lebih baik cari tema yang lain. Tetapi harus segera diputuskan. Jangan sampai mengambang begitu tidak ada sebuah keputusan bagaimana. Itu bahaya itu nanti. Bisa-bisa semester 10 tetap kesulitan mencari judul. Ya makanya ini masih cari-cari Pak. Oke, saya geser ke yang lain. Nanti terakhir kamu harus sudah mempunyai keputusan terkait dengan yang dicari-cari. Ini tidak boleh. Ini sudah semester ke-7, sudah pertemuan minggu kedua ini. Saya tidak ingin Abida semester 10 atau semester 14. Ya? Pak. Oke, nanti terakhir dirimu presentasi lagi. Agak yang mantap. Kalau memang seorang mahasiswa itu kadang-kadang memang harus agak dipaksa-paksa sedikit kok. Karena kadang-kadang kalau nggak dipaksa itu kadang-kadang. Oke, Abida ya, kita tunggu nanti terakhir. Ya, Pak. Selanjutnya Mas Elangga, silahkan. Untuk judul sendiri ini saya mengambil judulnya itu Ketaatan Warga Desa Ngarsrejo pada pemerintah terkait pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk alasan saya mengambil judul ini sendiri, soalnya kan Ngarsrejo ini apa ya Pak, lokasi saya KKN, jadi saya tahu kayak fenomena yang terjadi di sana itu, kayak banyak masyarakat itu masih itu loh, tidak percaya dengan COVID, jadi kayak menggunakan masker itu aja tidak ada, Pak. Gitu, sedikit sih. Mas Elangga masih tetap seperti dulu dan sebetulnya saya sangat appreciate terhadap temamu itu dan itu pasti menarik. Hanya ketika hari ini muncul PPKM darurat diperpanjang, PPKM level 4, PPKM level 3, apakah settingmu itu pada waktu dahulu 2020 atau setting darurat kemarin atau saat ini penelitianmu? Jujur kalau misalkan di setting saat ini susah mendapatkan datanya Pak. Soalnya mengingat PPKM sendiri itu kan banyak akses jalannya ditutup, jadi ya sebagai peneliti saya juga kekurangan data kalau misalkan tidak intensif ke sana Pak. Kalau saya tidak mewajibkan dirimu untuk setting hari ini, tetapi adalah mana yang paling menarik dan paling mendapatkan data sangat bagus untuk diteliti dan bisa dikerjakan oleh peneliti. Oke. Kalau menurut saya yang kemarin juga. Yang 2020? Iya betul. Oke. Apakah fenomenanya? Oh iya, memang fenomenanya juga 2020 itu sebetulnya suasana fenomena untuk protokol kesehatan itu relatif yang paling taat. Tetapi di situ mungkin nggak taat. Maksudnya hari raya Lebaran pada 14/21 dahulu itu relatif taat sampai lockdown, sampai tidak boleh pulang. Tapi kemarin yang terakhir itu sudah agak bebas. Nah, kalau settingmu yang dahulu tapi pada waktu itu tidak taat, itu juga lebih menarik. Oke, Langga, segera saja supaya tidak menguap ya temamu itu, karena ini kelas saya di sosiologi agama juga menulis banyak tentang itu. Nanti dirimu kalau nggak segera menulis sosiologi agama itu, menulis tentang itu semua, kamu tertinggal oleh adik-adik kelas nanti. Tentunya skripsi pasti lebih mendalam karena prosesnya lebih serius. Tetapi perlu dipahami bahwa teman-teman menulis itu juga banyak yang terpublis di jurnal. Tahun 2021 ini teman-teman yang terpublis itu 23 per hari ini di jurnal. Maksudnya bahwa
teman-teman kan juga nanti endingnya dipublis di jurnal kan, skripsi itu kan. Kalau jurnalnya kalah dengan yang hanya mata kuliah kan eman-eman. Oke, Elangga bergeser kepada Adinda. Terima kasih Pak Agus. Apa Adinda kamu? Judulnya rasionalitas masyarakat dalam memilih anggota incumbent pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Oke, masih di situ ya. Oke, saya masih ingat. Masih tetap itu menarik. Tapi penjelasannya bagaimana penjelasanmu sebelum ini ujian sempro nanti? Saya ngambil judul ini soalnya dari seluruh anggota DPRD di Kabupaten Bojonegoro, hampir setengahnya, bahkan lebih, itu merupakan anggota incumbent. Ada yang sudah 2 tahun, sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali gitu Pak. Terus saya ingin tertarik sama itunya. Begini. Lebih ya gimana Pak? Nanti pertanyaan dari penguji pasti begini. Ya betul saja incumbent itu dipilih karena dia sering reses turun membawa anggaran APBD. Kalau calon baru agak sulit. Jawabnya gimana kalau ditanya begitu? Ya mungkin kan kalau ya memang melakukan reses kan ya Pak ya. Tapi kan nggak semuanya kayak kan reses itu menampung aspirasi masyarakat. Kayak ada yang ya disampaikan, kan ada juga yang nggak Pak, terlaksana gitu loh Pak. Nggak semua aspirasinya itu bisa diwujudkan gitu Pak. Celah itulah yang kamu tampilkan. Apakah yang mereka reses itu kemudian yang membawa amanah itu terpilih atau tidak? Atau sebaliknya, yang tidak membawa amanah tapi politik uang itu malah terpilih misalkan? Ini pertanyaan Mbak. Loh, enggak. Itu celah yang menarik untuk penelitianmu. Oh iya. Yang bagus. Jadi kan gini, dengan incumbent itu seharusnya terpilih di dalam teori politik. Incumbent itu harusnya terpilih. Mengapa? Karena kalau calon biasa itu dia kampanye pada waktu hari-hari kampanye. Kalau incumbent dia sesudah dilantik 5 tahun yang lalu dia sudah kampanye. Tanpa ngomong nanti saya maju gini, dia sudah orang sudah tahu oh dia DPRD dan apalagi membawa program-program. Maka ini meskipun dia tidak dilabelin kampanye, tetapi publik mengetahui bahwa dia memberikan sesuatu. Nah, sekarang adalah mereka yang membawa reses atau program yang terpilih dan reses yang tidak membawa program tapi politik uang, mungkin terpilih mungkin tidak. Itu yang menjadi evaluasi bagi dirimu. Jadi incumbent yang terpilih itu adalah yang membawa reses dan amanah, atau yang tidak membawa reses yang tidak amanah, yang korupsi reses tetapi dia politik uang. Pak, saya mau nanya ke Adinda. Ya silakan, Ningrum. Pertanyaannya, kamu di sana itu ngerasain ada politik uang nggak? Maksudnya ketika ada pemilihan kayak gitu? Kan kita nggak tahu Pak, politik uang atau enggak kalau kita sendiri nggak ngerti. Makanya itu silakan Adinda menjawab. Oh ya, saya? Iya. Ya iya. Ada, tapi itu dibalut dengan misal kalau kalau ada reses kayak gitu ya Pak, kan saya pernah ikut gitu kan? Iya. Ya pernah ikut itu, dia setelah reses itu diberikan uang untuk transportasi seperti itu. Itu resmi. Itu resmi. Pak, saya kurang tahu juga. Itu
di transportasi seperti itu kalau sudah selesai melakukan tes gitu. Gitu, Pak. Yang memberi kamu transportasi itu terpilih lagi atau tidak? Masih menjabat. Masih menjabat. Oke. Iya. Coba nanti dicari anggota DPR incumbent yang reses tidak amanah tetapi uangnya dikorupsi. Apakah kemudian juga dia terpilih atau tidak? Melakukan reses tidak amanah tapi korupsi gimana, Pak? Gini loh, anggota dewan di Bojonegoro itu kan kemungkinan 50 orang. Ya. Maksimal 50 orang lah. 50 orang itu yang terpilih mungkin berapa? 25 atau 30 yang terpilih lagi? Lebih, Pak. Ada banyak. Banyak? Ya. Enggak, maksudnya 30 atau 40? Lupa, Pak. Oke. Tapi lebih dari setengah. Lebih dari separuh. Taruhlah misalkan 30. Pertanyaannya adalah, mengapa yang 20 tidak terpilih? Yang tidak terpilih itu karena memang dia pada waktu reses tidak amanah, maksudnya uangnya dikorupsi, atau sebaliknya, yang terpilih ini adalah orang yang tetap bermain politik uang dan yang mungkin semuanya amanah tetapi hanya yang berpolitik uang yang misalkan begitu. Jadi yang berperan itu resesnya atau apa itu politik uangnya dalam proses pemilihan kemarin, atau sosok figurnya. Oh ya, berarti ini yang saya ambil yang lalu ya, Pak? Apa periode? Loh, kalau yang akan datang kan belum terjadi, Mbak Adinda. 2024 dirimu sudah lulus. Bukan, maksudnya apa namanya? Kemarin kan pileg itu 2019 ya, Pak? 2019, Berarti kan yang sebelumnya gitu, Pak. Kalau yang sekarang kan sudah ada yang baru terpilih, ada yang sudah ini maksudnya gimana ya, Pak? Ya, anggota DPR 2014-2019 ya, yang nyalon lagi pada 2019. Oh iya. Ya. Ya, Pak. Dirimu seandainya tidak mampu meneliti 50 orang, cukup 2 orang cukup. Kalau kualitatif itu ya. Kalau kualitatif itu jangan ngomong banyak sedikit, tapi mewakili atau tidak. Misalkan satu terpilih incumbent, satu tidak terpilih incumbent. Nah, mengapa satunya terpilih, satunya tidak? Misalkan begitu. Gitu. Nah. Ya, Pak. Kan yang diteliti Adinda pemikiran masyarakat tentang anggotanya kan? Apa gimana sih? Iya, Pak. Iya, rasionalitas masyarakatnya kenapa kok milih itu. Tapi itu dimasukin juga nggak apa-apa kan ya, Pak? Berarti kalau misalkan rasional masyarakatnya se-Kabupaten Bojonegoro dong? Ada 5 dapil. Mungkin nanti ambil ini contoh apa? Nggak semua. Maksudnya semua dari 5 dapil itu mungkin aku ngambil per dapil itu mungkin ada beberapa gitu. Rencananya kayak gitu. Itu harus kayak gitu, Pak? Apa? Intinya kualitatif itu tidak harus Adinda menanyakan seluruh warga Bojonegoro. Ya. Tetapi bagaimana jawaban informan itu bukan responden. Kalau responden itu kuantitatif. Kalau responden maka Adinda harus bertanya kepada seluruh warga Bojonegoro. Tetapi kalau informan kualitatif, maka Adinda cukup yang mewakili dari komponen-komponen tersebut. Berarti yang deket sama anggotanya aja dong. Kan setiap dapil tuh pasti dia tuh ada yang deket kayak gitu kan. Bisa nanti pemilih yang memang dia selalu ikut terhadap anggota DPR. Yang kedua adalah pemilih yang dia yang masih mengambang. Ketiga adalah pemilih yang terjadi perubahan. Dahulu itu, sekarang ini, kan gitu. Minimal 3 komponen itu yang harus terfasilitasi. Jadi Adinda, mungkin nanti kalau agak kesulitan, rekaman ini nanti coba diulang-ulang terkait dengan perbincangan ini ya. Jadi fokusmu itu nanti adalah apakah, sekali lagi,
kalau 50 Bojonegoro saya memastikan dirimu kesulitan. Tetapi kalau dirimu kualitatif dan mengambil satu sampling yang terpilih dan sampling yang tidak terpilih, atau misalkan 10 sampling di 5 dapil tersebut dengan 5 yang tidak terpilih, 5 terpilih, maka akan bisa terjawab dengan itu. Tetapi sekali lagi, nanti yang menjadi informan itu sebetulnya yang informan, key informan itu tentunya ya masyarakat yang dia adalah apapun yang terjadi ikut terhadap sang legislatif. Kedua, key informannya juga adalah mereka yang baru atau masyarakat mengambang. Yang ketiga adalah dia terjadi perubahan memilih. Ya. Kalau misal yang kayak di setiap dapil itu kan ada yang namanya DPC, ada yang namanya DPRT kayak gitu kan ya Pak ya? Itu malah bukan menjadi yang utama. Oh. Karena dirimu kan ngomong rasionalitas pemilih. Ya. Kalau DPC itu hanya melengkapi data. Ya. Ya. Kalau DPC itu kan ya pasti memilih dia. Ya. Kecuali ada DPC yang bergeser pilihan karena gara-gara misalkan A, B, C gitu. Gara-gara misalkan calegnya tidak bekerja, gara-gara politik uang atau gara-gara yang lain. Iya Pak. Jadi yang kamu teliti masyarakatnya ya? Iya, masyarakatnya. Masyarakatnya, oke. Oke Adinda, bagus. Terima kasih Pak Agus. Oke. Yusril, silahkan. Iya Pak, ini saya Pak. Iya, suara saya terdengar Pak. Iya. Silakan. Untuk tema yang saya angkat itu masih tidak jauh beda dengan yang saya ajukan kemarin, yaitu judulnya Strategi Peningkatan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Masyarakat pada masa new normal di Kabupaten Wonogiri. Kan sebelumnya itu kan saya tulis pada masa pandemi, tapi tadi kan kata Pak Agus mengikuti perkembangannya sekarang, jadi saya lebih fokuskan ke masa-masa new normal pasca pandemi ini Pak. Nah, urgensi saya memilih tema ini adalah saya melihat banyak perubahan yang terjadi pada dinamika pedagang kaki lima di Wonogiri. Beberapa di antara yang saya anggap ini menarik adalah tempat-tempat yang biasa mereka gunakan untuk berjualan. Kalau yang di kota-kota lain mungkin ini hanya ditutup sementara, tapi kalau di Wonogiri itu sampai lahan mereka berjualan itu ditutup mungkin permanen. Jadi mereka tuh nggak punya tempat jual beli lagi di situ. Sampai mereka tuh pindah-pindah ke tempat yang itu nggak berprofit di situ. Justru tempat yang berprofit itu malah ditutup, dan itu ditutupnya tuh sampai permanen. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh masih ditutup bahkan sampai dipagari gitu Pak. Terus yang kedua, itu pandemi yang sudah 2 tahun ini tuh membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Yang awalnya masyarakat Wonogiri dulu tuh suka melakukan kayak shopping kayak jajan makanan gitu loh Pak. Kan Wonogiri kan juga kayak kota kuliner, kota bakso gitu Pak. PKL kan juga banyak yang jual kayak gituan. Nah ini sekarang masyarakat jadi takut Pak. Jadi lebih banyak transaksi online daripada transaksi lewat PKL. Sedangkan uniknya di sini tuh PKL dengan jaminan hukum yang rendah, tapi PKL tuh di sini tuh ya yang saya lihat dan saya tanya-tanya kemarin tuh mereka tetap bisa berjualan gitu Pak, walaupun mungkin profit yang didapat tuh tidak sebesar dengan pada awalnya gitu Pak. Jadi saya tertarik, fokus saya adalah saya ingin melihat gimana taraf hidup, gimana upaya peningkatan taraf hidup dalam pembangunan masyarakat. Mas Yusril, ketika dirimu menampilkan new normal itu adalah kalimat atau istilah yang dipakai oleh pemerintah pada waktu dahulu. Sekarang kalimat itu sudah tidak ada lagi. Kalau dirimu memakai new normal, maka settingnya sekitar bulan Oktober, November, Desember 2020.
Tetapi kalau setting sekarang itu ya kemarin PPKM darurat atau level 4 atau misalkan yang lain. Lah, dirimu mau meneliti pada waktu yang 2020 atau yang sekarang ini? Yang saya teliti yang ya mungkin ini Pak, mungkin yang pasca mungkin ya Pak, pasca ya yang PPKM darurat Pak, yang maksudnya yang sekarang ini Pak, maksud saya Pak. Oke, jadi pasca PPKM darurat kalau begitu. Iya mungkin Pak. Pasca PPKM darurat, kalau yang ini, oke. Saya pikir masuk, tinggal selanjutnya nanti perlu mencari semacam hal yang menggelitik yang berbeda dengan tempat lain di Wonogiri itu. Karena hari-hari ini mayoritas pedagang kaki lima itu kolaps semuanya. Mungkin di Wonogiri mungkin malah mempunyai semangat baru atau bagaimana nggak ngerti. Ada perbedaan mungkin PK5 yang di Surabaya dengan di kota besar dengan di Wonogiri. Rata-rata kalau melihat di kota besar, teman-teman minimal melihat TikTok itu aja lah. Itu hancur-hancuran PK5 yang di kota-kota besar. Bahkan represif dari aparat itu luar biasa. Mungkin di Wonogiri berbeda. Itu yang menjadi perlu diteliti di sananya, Mas. Pak, ini mau tanya Pak, berarti kalau untuk terkait template tadi itu Pak, misalkan nih Pak, misalkan saya ambil datanya misalkan bulan Desember nih Pak, dan bulan Desember ternyata PPKM sudah selesai Pak, berarti gimana? Desember Pak? Kapan? Ya Desember tahun ini Pak. Oh Desember tahun ini, Ya misalkan. Ya gitu loh Mas, sebuah skripsi itu selalu hot ketika dirimu membatasi waktu. Jadi, meskipun suasananya sudah berubah, tetapi ketika dirimu mengatakan pasca PPKM darurat tahun 2021, ya itu yang diteliti. Meskipun menelitimu adalah di 2022. Seperti Adinda tadi loh. Adinda itu kan meneliti incumbent yang pemilu 2019. Jadi settingnya bukan incumbent 2021, tetapi 2014-2019 yang ikut lagi dalam pilkada. Jadi settingnya bukan sekarang, tapi settingnya dulu. Begitu juga yang kamu teliti, Mas Yusril. Kalau tidak dibatasi waktu, kemungkinan penguji juga akan pertanyaannya agak nanti. Ada yang lain, Mas Yusril? Oh ya Pak, kurang lebih itu Pak. Mas, teman-teman lain akan menambah untuk Mas Yusril pertanyaan? Oke, kalau gitu terima kasih Mas Yusril. Nanti kita kembangkan lagi. Selanjutnya Alfian Arya. Ini Mas Alfian Arya ini kelihatannya paling sibuk malam ini. Baca Al-Quran sehingga kemudian ditutup ini. Silakan Mas Alfian Arya ini. Alfian Arya, wah, ini lagi ini, Smeti ini. Apakah ada di ruangan Mas Alfian Arya? Oke, kalau tidak ada jawaban ya sudah, anggap saja terlupakan Mas Alfian Arya ini. Sekarang kembali kepada Mbak Vida. Sebelum kita tutup, silakan Mbak Vida untuk menampilkan judulmu, temamu. Pak, kalau misalnya kameramu. Bingung, Pak. Ngapa bingung? Tapi sebetulnya manusia itu yang benar itu bingung. Kalau nggak bingung, maka dia tidak mempunyai ide. Ya, kamu ketika Afida bingung itu bagus. Dirimu akan mencari ide. Nah, bagus. Kan kemarin saya tanya-tanya sama Mbak Ika ya, Pak. Terus disaranin Mbak Ika itu gini. Mbak Ika 2017. Ika, oke.
itu aku disaranin gini Pak. Jadi kan saya mau bahas tentang atlet ya Pak ya. Nah itu kan di Surabaya itu ada atlet Sony Dwi Kunchoro, dia juga punya badminton hall. Nah itu saya pengen neliti di sekitar daerah situ itu anak-anaknya itu ada ketertarikan buat jadi atlet juga apa enggak? Itu gimana Pak? Anak-anaknya maksudnya anak Orang-orang biologis atau anak didik? Anak didiknya. Anak-anak orang sekitar situ. Apa ya? Apa yang menarik ya? Maksudnya kan ya mereka itu ada keinginan buat jadi kayak Sony Dwi Kunchoro apa enggak gitu sih Pak. Kalau itu nggak menarik, tetapi kalau meneliti anak didik Dwi Kunchoro itu adalah menjadi berprestasi atau tidak, itu menarik. Iya Pak, enggak tak catat. Jadi anak-anak didik yang di badminton hall gitu ya Pak? Apakah bisa berprestasi seperti Sony Dwi Kunchoro atau tidak? Kalau berprestasi maka kemungkinan begini, kalau tidak ya mungkin ilmu tentang badminton itu tidak harus diajarkan dalam kelas atau dalam sekolah badminton. Sony Dwi Kunchoro itu pernah mendapat medali emas ya? Iya pernah Pak. Nah, di Rio. Seharusnya anak didiknya juga mendapat medali emas atau minimal sudah tampil ke internasional. Iya Pak. Judul yang pas apa ya? Gimana ya Pak? Ayo menurut Abida, kalau tanya ke saya nanti kan mateng jadinya. Belum tahu Pak, pokoknya mau bahas tentang itu ya Pak. Belum tahu judulnya. Jadi dirimu bisa menampilkan terkait dengan prestasi anak-anaknya Sony Dwi Kunchoro atau rasionalitas generasi muda ikut sekolah badminton di Dwi Kunchoro, kan gitu aja. Nasionalitas generasi muda Pak. Iya. Dirimu pengen fokusnya ke anak didiknya sih Pak. Lah iya, jadi gini loh. Mengapa sih mereka kok tertarik ke Dwi Kunchoro sekolah? Pasti asumsi awal pertama adalah karena Sony Dwi Kunchoro pernah berprestasi di level internasional. Harapannya adalah para siswa didik badminton itu bisa menjadi seperti Sony Dwi Kunchoro, kan begitu? Iya. Nah, tetapi adalah seperti Adinda tadi loh. Apakah mereka itu juga mempunyai keinginan untuk berprestasi seperti Sony Dwi Kunchoro itu atau tidak? Atau hanya di situ ya supaya ikut sekolah yang bergengsi saja, tidak mempunyai niatan untuk berprestasi? Iya Pak. Nanti selanjutnya dihubungkan dengan seberapa jauh prestasi yang ditampilkan. Nah, sebetulnya yang lebih tepat itu adalah Mbak Afida itu sudah tahu fenomena yang menarik di situ yang mau diungkapkan. Bukan berangkat dari pertanyaan apa, tetapi mengapa. Kalau apa itu berangkat dari nol. Kalau mengapa itu ada sesuatu yang sudah dibawa oleh Mbak Afida. Coba apa kira-kira asumsimu? Bentar. Pengen asumsi gimana sih Pak? Oh, ya itu saya kan
ya itu pengen nelitinya langsung di badminton hall-nya itu berarti Pak, ke anak-anak didiknya itu. Jadi gini loh Mbak Vida, seharusnya para peserta didik itu kalau misalkan semangatnya ingin berprestasi, kemudian tertarik ke kelas sekolah badminton Suni Dwi Kuncoro adalah selanjutnya mereka rajin di sana dan kemudian selanjutnya berprestasi. Tetapi seandainya yang terjadi adalah tidak berprestasi, maka seharusnya sekolah badminton Suni Dwi Kuncoro itu sudah tutup. Tetapi mengapa kok tidak tutup misalkan, itu pertanyaannya. Atau sebaliknya, memang mereka kemudian berprestasi, tetapi prestasinya tidak sehebat Suni Dwi Kuncoro. Atau mereka memang berprestasi, tapi kok lebih banyak yang tidak berprestasi. Misalkan dari peserta didiknya ada 10, yang berprestasi hanya 1. Mengapa kok hanya 1? Mengapa yang 9 tidak berprestasi seperti Suni Dwi Kuncoro? Ya Pak, nanti dulu Pak, saya belum pernah meneliti ke sana soalnya. Mbak Vida, yang tepat, dan semuanya ini, bukan hanya Afida aja, semuanya. Ketika kita memulai langkah untuk meneliti, yang tepat adalah teman-teman sudah mempunyai sesuatu yang ingin diteliti, sebuah fenomena yang ingin diteliti. Akhirnya, seorang peneliti itu gundah gulana terkait dengan ngopo sih kok ngono iku, ngapa sih kok begitu itu. Saya melihatnya Mbak Afida masih pada tataran belum menemukan fenomena, tetapi menemukan sebuah hal yang mungkin cocok dengan Mbak Afida. Kelihatannya Mbak Afida itu orang yang jarang punya masalah sehingga tidak bertanya-tanya begitu. Bingung Pak Masian. Padahal sebetulnya tema dahulu kan sebetulnya bisa dilanjutkan. Mengapa harus berubah? Iya, tapi nggak tahu Mas Pak, nanti dulu Pak. Nah, ini yang mengakibatkan paling cepat Mbak Afida semester 10 selesai. Karena ada kalimat sik mengkusik. Saya tidak mengarahkan dirimu semester 10 selesai, bukan. Tetapi saya mengatakan ini berdasarkan para kakak kelasmu yang berpikir nanti wae, nanti saja. Saiki sik bingung. Sekarang masih ada aktivitas, ada kegiatan. Pak, kalau mau bahas yang dulu itu kan resolusi konflik. Itu komunitas fans di Surabaya itu nggak ada Pak. Jadi saya harus pakai analisis media berarti. Silahkan. Penelitian itu berbagai teori dan metode bisa digunakan semuanya. Yang harus hebat itu adalah peneliti mau meneliti dengan cara apapun. Saya tidak mengarahkan kepada tema lama atau yang baru, tapi adalah mana yang mungkin Afida bisa menyelesaikan dengan enak dan hasilnya bagus. Bukan hanya dengan enak saja, tapi hasilnya bagus. Sebenarnya udah srek sama yang resolusi konflik itu Pak, tapi ini masih belum mengerucut gitu loh Pak. Nah ini sekali lagi, Afida sudah sekian lama belum bisa memutuskan. Ini pola pikir seperti ini teman-teman semuanya ya, bukan hanya Afida ini. Ini adalah mengganggu teman-teman menyelesaikan skripsi, pasti itu. Karena setiap bulan pasti ada tema baru yang menarik dan itu menggoda kita untuk mengubah. Apalagi 1 tahun kemudian, ya, tahu-tahu teman-teman sudah semester 9, masuk semester 9, adik kelas sudah mulai menyusun. Wah, itu lebih kacau lagi. Kalau teman-teman, khususnya Afida, semester 7 ini tidak seminar proposal, alamat panjang perjalanan di kampus ini, memang betul cinta kampus memang.
Ayo putuskan. Nanti sesudah Alfian Arya, nanti saya interogasi lagi, kok interogasi, Ra? Ajak dialog. Putuskan hari ini. Jangan sik, putuskan hari ini. Silakan Alfian Arya. Ya, halo Pak. Selamat malam. Malam. Tema saya itu tentang langsung judul aja ya Pak ya. Judul saya itu tentang resistensi warga Blitar terhadap sholat berjamaah di masa PSBB. PSBB itu 2020 ya? Iya Pak, yang Oke. zamannya Settingmu 2020 bukan sekarang. Oke. ya, waktu yang sholat berjamaah di masjid yang dilarang itu Pak. Ya itu tema saya, itu judul saya itu juga. Itu juga dari referensi skripsi juga sih Pak, yang sama. Judulnya hampir sama sih, tapi ini judulnya resistensi jamaah tabligh di masa pandemi COVID-19. Gitu Pak. Mas, Referensi saya. kalau sudah ditulis skripsi itu, dirimu harus mengembangkan di 2021. Oh, Wajib itu. ya, Dirimu akhirnya menulis yang kekinian. Itu menjadi pijakan untuk menulis skripsimu. Ya. Jadi bukan PSBB, tetapi PPKM darurat atau level 4 ataupun lainnya. Ya. PPKM ya Pak. Tapi judulnya diubah atau? Akhirnya dirubah PSBB menjadi PPKM aja. Iya. Dengan salah satu dasarnya adalah skripsi yang sudah selesai itu tadi. Iya. Oke Pak, siap. Jadi penelitianmu adalah penelitian lanjutan, meskipun mungkin kelompoknya mungkin agak berbeda yang diteliti. Iya. Teman-teman mau menanyakan kepada Alfian Arya sebelum kita mendengarkan Mbak Afida memutuskan keputusannya ke dia atau ke si A atau si B? Silakan kalau ada pertanyaan ke Mas Alfian Arya. Resistensi, gimana Mas Alfian? Resistensi warga Blitar terhadap sholat berjamaah di masa PPKM darurat. Permasalahannya sekarang apa masih resistensi enggak? Masalahnya itu ya masih resistensi sampai sekarang. Walaupun Serius? Iya, maksud bentuk resistensinya dari warga Blitar ini terjadi saat PSBB sih Pak. Mulai dari PSBB yang dilarang berjamaah itu, di mana warga Blitar masih tetap berjamaah Pak, sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih belum pakai masker, masih belum berjarak, itu sih. Mereka resistensi atau mentaati peraturan pemerintah dan MUI? Resistensi Pak. Resistensinya seperti apa? Ya, kan dari mana pemerintah kan sekarang udah melonggarkan sholat berjamaah, tapi kan masih ada jarak atau diwajibkan pakai masker kan Pak. Tapi di sana di warga Blitar itu tidak pakai masker Pak, dan sholatnya berdempetan gitu loh. Apakah itu namanya resistensi? Waktu ini saya baca deskripsi itu resistensi itu bentuknya seperti itu Pak. Dimana ini dari judulnya resistensi jamaah tabligh di masa pandemi ini, hasil temuannya yang saya baca itu jamaah tabligh itu masih tetap melakukan dakwah secara door to door atau melakukan dakwah secara mengumpulkan massa gitu Pak. Maksudnya Mas Alfian, apakah warga situ tadi, warga mana tadi namanya? Warga Blitar. Blitar Ya. Itu resisten atau mentaati protokol kesehatan? Resisten. Ya. Resisten terhadap kebijakan pemerintah untuk protokol kesehatan? Resisten terhadap gimana ya? Keyakinan mereka terhadap kalau sholat itu menurut warga di situ ya Pak ya, ya tidak sah pakai masker atau berjarak gitu loh Pak. Istilah konstruksi sosial. Jangan resisten, konstruksi sosial. Ya. Mengapa dia mempunyai konstruk seperti itu? Padahal
pemerintah mau menampilkan mereka menjadi orang sehat dengan protokol kesehatan. Ya, itu Pak. Nah, itu sudah nemu. Berarti pakai konstruksi Pak ya? Konstruksi. Ya, oke. Apa yang mempengaruhinya? Bukan mengapa mereka seperti itu? Apa yang mempengaruhi terkait dengan konstruk seperti itu? Apakah ideologi seperti jamaah tabligh tadi, atau memang taruhlah misalkan NU dan Muhammadiyah yang berbeda di tempat lain di situ itu, nah gitu. Atau mungkin efek dari pengajian misalkan setiap sesudah subuh yang menampilkan doktrin-doktrin yang hitam putih misalkan. Jadi efek dari pengajian yang hitam putih itu membuat konstruk orang, maksudnya pola pikir orang itu ya seperti itu. Ya. Meskipun pemerintah dan MUI yang menginginkan mereka aman sehat dengan protokol kesehatan, kemudian malah ditolak. Ya. Bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Alvin Nadia. Sekarang terakhir, Mbak Afida harus memutuskan si dia atau si dia. Fix yang awal aja Pak. Aku lebih sreg yang awal Pak. Iya, yang awal itu memang tidak ada duanya. Coba diangkat, disampaikan di sini. Yang awal apa? Yang lama itu resolusi konflik supporter Indonesia dalam mendukung atlet bulu tangkis luar negeri. Studi kasusnya pada komunitas pendukung atlet Jepang dan Korea di Twitter. Itu temanya kapan? Desain penelitianmu? 2020 selesai Olimpik ini Pak. Waktu Olimpiade itu ya? Itu bagus. banyak. Bagus, Afida, bagus. Iya Pak. Dirimu bisa cukup menampil penelitian media bisa. Bagus. Siapa? Oke. Wes, nggak usah ganti-ganti lagi. Kalau sudah milih itu nggak usah ganti-ganti. Meskipun di sampingnya ada yang lebih menarik lagi. Berarti ini berarti judulnya ada Olimpik 2020 gitu ya Pak? Betul. Siapa? Jadi terima kasih Pak Agus. Dirimu selanjutnya mendapatkan dari media atau media sosial atau dari apa? Media sosial Twitter Pak. Itu dari situ kemudian. Maksudnya dirimu membahasnya di situ, tapi harus punya banyak screenshot ya? Iya. Oke. Sudah kok Pak. Oke, sip, bagus. Itu cukup, selesai. Insya Allah semester 7 maksimal 8 selesai kalau begitu. Pak, berarti ini saya analisis media ya, bukan? Analisis media. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Saya pikir semuanya sudah terputuskan dan sudah, insya Allah sudah oke semuanya. Jadi judul sudah oke, saya pikir tinggal kemudian memprosesnya. Tetapi memproses itu harus ada konsistensi dari kita semuanya. Kalau teman-teman setiap malam Jumat bersedia dengan saya ngobrol begitu, insya Allah dalam waktu 2 bulan selesai semuanya. Tapi syaratnya langsung dieksekusi dan tidak boleh punya alasan. Misalkan, Pak, tempat saya sinyalnya jelek, nggak boleh. Pak, saya ada tugas ke sana, nggak boleh. Pokoknya harus punya komitmen setiap Jumat malam Jumat, jam 7 sudah di depan laptop. Sesudah ini persis kalau di kuliah saya ya. Tetapi kelebihannya ini adalah hanya sedikit 2, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 8 orang dan sudah fokus ke skripsi. Kelebihannya itu, dan ini adalah tema-tema lama dan teman-teman tinggal melanjutkan aja.
nanti teman-teman langsung judul itu ditulis. Ini besok konten saya upload besok, langsung ditulis. Begitu juga abstraknya. Ya. Sorry, kok konten abstrak seperti paper saja. Ini sempro dulu kan? Berbeda temanya. Kalau sempro bukan abstrak, tetapi pendahuluan. Ya seperti penelitian itu loh, bab 1 ditulis minggu depan selesai. Apakah ada yang keberatan minggu depan selesai? Sini rada kereng dosennya ini, pembimbingnya rada kereng. Ya. Kalau seminggu 2 kali aja bimbingannya gimana? Alah, 1 minggu sekali aja Pak, sinyal saya lagi di desa. Loh, itu kan. Di Bogor hujan setiap hari Bapak. Loh, enggak kan, maksudnya kan kalau bab 1 kan banyak, takutnya nggak cukup 8 orang, 10 orang gitu loh, 1 kali Zoom. Oke, saya memfasilitasi teman-teman. Kalau 1 minggu 2 kali saya oke, pokoknya teman-teman segera selesai semuanya dan segera S2 ataupun segera bekerja ataupun mungkin masih menikmati wisudanya semester 14, pokoknya skripsi selesai dulu. Oke. Teman-teman lainnya bersedia nggak? Iya Pak, sedia. Aku tanya, Gimana Adida? itu maksudnya ningrum seminggu 2 kali itu dibagi 2 apa gimana? Tanya Ningrum, gimana Ningrum itu? Berarti kalau misalkan dibagi 2, di list dong, misalkan yang hari Kamis yang mau bimbingan bab 1-nya siapa, kayak gitu Pak. Sebetulnya kalau tapi kita lebih enak rame-rame gitu gak sih Pak? Jadi kita tahu yang ini tuh salah, kayak gitu loh. Gini loh, kalau kita berangkat bareng, kita selesai bareng itu bagus. 8 orang itu berangkat bareng. Jadi apapun yang terjadi, sediakan waktu untuk fokus ini. Oke. Jadi saya percaya teman-teman punya kesibukan. Tapi kalau membuat jadwal setiap Jumat malam itu selama maksimal 2 jam, insya Allah selesai semuanya. Tidak harus 1 minggu 2 kali. Setiap malam Jumat 2 jam saja, insya Allah selesai. Ini pendahuluan sudah selesai semuanya kan? Udah. Oke. Sudah. Sekarang tugas teman-teman, ya. Hari ini Ningrum memberikan kepada Krishna, Krishna memberikan kepada Andita, Andita memberikan kepada Ilangga, Ilangga memberikan kepada Yusril, Yusril memberikan kepada Alfian, Alfian memberikan kepada Khodidatus, Khodidatus memberikan kepada Afida, Afida memberikan kepada Adinda, Adinda memberikan kepada Ningrum. Oh, jadi saya diperiksa Krishna, terus saya ngoreksi punya Adinda gitu. Betul. Oke. Kalau seperti satunya itu. Dulu ya? Hah? Kali ini bab 1-nya aja dulu. Bab 1. Jadi per bab ya Pak ya? Per bab. Oke Pak. Oke. Jadi yang menjadi patokan di bab 1 teman-teman ya, itu adalah bagaimana teman-teman menghadirkan latar belakang. Di dalamnya ada, Maksudnya gimana? Maksudnya ya, mengapa sih teman-teman menulis tentang tema penelitian itu dan kemudian memunculkan fenomena yang ada. Dan selanjutnya menampilkan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Alfian Arya tadi loh. Kan ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ya tentunya tidak hanya ecek-ecek. Dicarikan jurnal paling enggak 10 ya biasanya ya.
penelitian terdahulu bukannya bab 2 ya Pak ya? Sebentar. Kalau bab 1 apa kalau begitu? Kalau belum penelitian terdahulu? Tapi tetap dikasih, kalau di saya buat tetap dikasih contoh ini yang skripsi orang terdahulu yang bahas etnis Tionghoa, tapi beda sama saya gitu Pak. Nah, maka dari itu yang menjadi semacam pintu masuk kepada penelitian teman-teman. Iya. Sampai selanjutnya nanti ada kemudian memilih judul itu di kalimat terakhir. Selanjutnya kemudian teman-teman membuat rumusan masalah. Dan selanjutnya kalau tujuan penelitian itu harus banyak apa harus satu aja sih? Ya sebetulnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sih. Kalau tujuan itu mendasarkan pada kan pertama rumusan ya, rumusan, kemudian tujuan sangat terkait dengan apa pertama yang menjadi tujuan penulisan itu dan selanjutnya dihubungkan dengan dunia akademis teman-teman. Dengan gimana tadi? Jadi Ningrum ketika atau Alfian Arya ketika meneliti tentang konstruk masyarakat terkait dengan menjalankan ibadah tadi, maka tujuannya itu tidak hanya untuk mengetahui saja, tetapi peneliti itu sebetulnya mau mengungkap yang terjadi dengan fenomena tersebut. Kalau hanya ingin tahu, sesudah tahu ya sudah selesai. Tetapi kalau mengungkap, maka masih panjang dan kemudian selanjutnya berhubungan dengan penambahan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu nanti disesuaikan dengan taruhlah misalkan melihat milik kakak-kakak, tapi minimal 2 hal tadi sebenarnya cukup. Kemudian berbicara manfaat dihubungkan dengan tujuan itu tadi. Kalau manfaat tujuannya 2 ya manfaatnya 2 sebagai jawaban dari tujuan. Jangan sampai manfaat tidak nyambung dengan tujuan. Saya pada kesempatan ini tidak menampilkan template. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan template tentang skripsi. Meskipun nanti pada akhirnya, sesudah sempro dan kemudian melakukan penelitian, nanti teman-teman pada waktu penilaian paper itu tentunya mendasarkan pada seperti membuat sebuah paper untuk artikel jurnal yang dinilainya nanti pada waktu penilaian. Tapi kalau sempro ya masih seperti skripsi. Bisa dipahami teman-teman? Iya Pak. Oke, intinya bab 1 sesuaikan pada template skripsi dan minggu semua koreksi sudah selesai. Nanti kemudian teman-teman mengoreksi di masing-masing. Dan selanjutnya malam Jumat besok kemudian kita membahas maksimal 2 jam insya Allah selesai. Nanti hasil catatan dari teman-teman, begitu juga koreksi teman-teman disampaikan ke saya juga boleh. Meskipun juga saya mungkin kalau mengecek 8 orang mungkin agak berat ya, karena tugasnya juga luar biasa. Maka dari itu ketika teman-teman saling bisa membantu ngecek begitu kan lebih mudah. Jadi saya membahas cukup 1-2 saja, akhirnya nanti semuanya bisa paham.
Tapi kalau sebetulnya kalau sudah masuk ke seminar proposal ya nanti saya yang bertanggung jawab untuk itu, karena pasti nanti para penguji akan bertanya dan saya juga harus bisa menjawab terkait dengan hal itu. Tetapi teman-teman tidak boleh, saya tergantung pada pembimbing tidak boleh menjawab. Bantuin boleh kali Pak? Hah? Bantuin boleh kali? Ya nggak boleh. Boleh lah. Pembimbing itu bolehnya itu hanya mengklarifikasi. Nah itu membantu itu. Jadi misalkan ditanya, terus kemudian misalkan Elangga nggak bisa jawab, padahal waktu bimbingan Elangga itu ngomongnya enak, tulisannya ada, tapi nggak bisa menjawab gara-gara Elangga orang yang tidak terbiasa dihadapi oleh banyak orang. Grogi lah. Nah, di situ maka saya tugasnya adalah, Elangga, yang kamu omongkan pada waktu ini loh, atau yang dianu itu lah, itu baru boleh. Nonton YouTube Pak Agus, jawabannya. Jadi teman-teman itu kalau sebetulnya sudah banyak pikiran, tetapi kalau sudah di depan penguji kadang-kadang lupa. Tergantung pengujinya siapa Pak? Ya sesuai dengan keilmuanmu lah, keilmuan masing-masing. Iya, kalau Pak Sugeng gimana? Saya deg-degan. Tidak ada kata sulit menghadapi penguji selama dirimu siap. Adinda, Andita, Krisna, Yusril, nggak ada kata sulit, semuanya mudah. Kecuali Afida yang tutup kamera itu agak sulit biasanya. Jawabannya nonton YouTube Pak Agus. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya Pak ada pertanyaan Pak. Silakan, Yusril. Kan gini Pak, ini kan sebenarnya kita nulis kayak gini kan untuk sempurna nantinya Pak. Tapi kan berhubung kemarin kan saya ingat Pak, kemarin kan saya sudah menelpon Pak Agus terkait KRS saya yang saya ternyata tidak ambil skripsi gitu Pak. Nah, karena saya sudah terlanjur tidak ambil skripsi, tapi kan saya tentunya juga pengen sempurna juga sih Pak semester 7. Itu apa nggak bisa ya Pak? Saya nggak tahu, nanti Kaprodi kebijakan seperti itu. Nah terus nanti kalau misal nanti papernya udah jadi nih, tapi ternyata saya nggak bisa sempurna gimana Pak? Yes, pokoknya disiapkan saja, semoga aja Kaprodi memberikan. Saya nggak ngerti sekali lagi kebijakan di Kaprodi itu. Iya Pak. Saya belum KRS-an Pak, saya Andita sama Adinda. Ya alamat semester 10, semester 14 kalau sekarang belum KRS-an. Begitu kan belum bayar kita. Nggak di-share nih nanti. Berarti nanti kita KRS-nya nyusul apa gimana Pak? Ya kalau tugasnya teman-teman semester 7 program apa saja sih? Tinggal skripsi, PKL, mata kuliah? Sempam. Seminar pembangunan aja? Iya. Alvin Arya nggak program yang semester 1, semester 2 biar kenal adik-adik gitu? Enggak Pak, nggak mau, capek. Cantik-cantik gak Pak? Senior biasanya kan punya pikiran begitu, saya pengen kuliah sama adik-adik kan gitu. Tuh Pak Agus pas masih kuliah kali. Yusril mungkin Pak. Oke, saya pikir kalau sudah tidak ada permasalahan, segera dikoreksi antar teman-teman. Saya pengen bertanya, teman-teman pengen semester 7 maksimal 8 lulus semuanya kan? Iya dong. Kalau iya, sekali lagi kerjakan tahapan-tahapan itu dengan ikhlas. Jangan terpaksa. Ya. Kalau dirimu semuanya itu terpaksa gabung begini, padahal sebetulnya ini kan bukan kebutuhan saya. Ya, ini kebutuhanmu. Tapi kalau dirimu tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan, ya bahaya.
Itu terima kasih, semoga ada manfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih.